Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Zaidan Irfan dalam P1 News. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan informasi terkini dan terpercaya. Hanya untuk Anda, inilah P1 News. Informasi pertama diawali dengan hujan deras yang mengguyur Kampung Cibodas, Desa Pawenang, Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi pada tanggal 23 April 2024 hingga menyebabkan 2 rumah ambruk. Ambruknya rumah tersebut berawal dari salah satu rumah yang berada di bagian tanah yang lebih tinggi yang ambruk karena tingginya hujan deras. Rumah tersebut merupakan sebuah bangunan yang belum memiliki atap karena masih dalam proses pembangunan. Akibatnya, berangkal reruntuhan rumah tersebut terjatuh hingga mengenai rumah lain yang berada tepat di bawahnya. Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Mungkin sebagian yang terjadinya rumah itu kan 2 rumah. Yang satu rumah yang belum selesai, baru dibangun harganya naik ke atas, belum pakai atap. Menimpa yang satu rumah yang sudah selesai. Jadi yang maksudnya itu adalah 2 rumah gitu. Yang terjadi. Menurut keterangan Bu Asih, sang pemilik rumah, dirinya sedang dalam keadaan tidur bersama sang cucu. Untungnya, Bu Asih dengan cucunya tertidur di kamar belakang dan tidak terkena reruntuhan bangunan tersebut. Setelah kejadian itu, kini Bu Asih tengah mengungsi ke rumah sang anak. Hingga saat ini, Bu Asih tetap tinggal di kediaman anaknya dan menunggu rumahnya selesai diperbaiki. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Diduga keracunan makanan 131 orang di Kampung Cikiwul, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Beberapa di antaranya dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, korban keracunan kian bertambah dari 49 orang hingga kini menjadi 131 orang. Para korban dan saksi mengaku gejala yang dialaminya yaitu muntah-muntah, mual, dan buang air terus-menerus atau diare. Dugaan sementara, keracunan makanan terjadi usai memakan makanan dari suatu acara syukuran warga setempat. Dari jumlah yang hadir pada saat bintang kami tidak tahu itu jumlahnya. Yang jelas untuk aktif yang kami sampaikan sesuai dengan di lapangan total korban keracunan kurang lebih 131 orang. Sedangkan yang dirawat tadi malam ke Rumah Sakit Sekarwangi 53 orang dan dipulangkan tadi malam kurang lebih 25 orang. Sedangkan yang saya dirawat masih 28 orang. Data yang ditangani di posko puskesmas atau posko kesehatan di kami berikan yaitu kurang lebih 79 orang dan dirawat di posko 5 orang. Saat ini, pemerintah desa setempat membangun posko kesehatan untuk mempermudah masyarakat setempat melaporkan kondisi dari para korban dan melakukan perawatan karena keracunan. Untuk membuat posko kesehatan untuk mempermudah mengkoordinir aduan keluhan dari korban. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, peristiwa kebakaran telah terjadi di sebuah toko material di Jalan R.A. Kosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Senin lalu. Kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Mei 2024 lalu melahap sebuah toko material. Kebakaran terjadi pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran berawal dengan terdengarnya suara ledakan dari dalam toko. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu ruangan dalam toko tersebut. Terdapat total 6 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Api kemudian berhasil dipadamkan selama 2 jam. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Barang-barang material bangunan seperti kayu, semen, dan besi hangus terbakar. Atau kejadian secara ini? Saya biasa rumah kebetulan, tadi saya lihat dari rumah awalnya kecil, kemudian ada hitam-hitam curiga, ini kayak kebakaran. Saya tanya kebetulan dari saudara, tadi dari luar, betul kebakaran di sini. Itu sekitar pukul berapa Pak, kalau boleh tahu? Kalau saya lihat tadi dari jam sebelum maghrib sebetulnya.
Kalau hampir setengah jam. kalau untuk penyebabnya udah di Konfirmasi saya juga. belum ya? Saya langsung ini masih belum terlalu besar. Baru makin besar. Kalau yang pertama melaporkan siapa Pak itu? Nah itu sudah ada yang melaporkan sebelumnya. Oh iya. Sudah ada yang datang dari Jadi ya, Jakarta. jadi pas Bapak datang ke sini tuh udah rame ya kondisinya. Kebakaran ini juga menyebabkan kemacetan parah di sekitar jalan RA Kosasi. Warga sekitar pun turut membantu petugas dalam upaya memadamkan api dan mengurai kemacetan. Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih Api lanjut. padamnya itu sekitar berapa jam Pak setelah kejadian? Selesai itu selesai proses pemadam itu sudah sampai 2 jam ya. 2 jam karena ketika kita udah ketika titik api satu titik api kita padamkan ada titik api lain yang udah mulai menyebar gitu kan. Jadi proses kita 2 jam itu. Mungkin kalau berdasarkan kondisi di lapangan 95% yang material itu habis. Kalau untuk barang-barang non fisik ya bangunan masih ya tapi harus diperbaiki. Yang penting bahan hampir 95% bahan-bahannya ada di material habis. Saya udah nggak bisa diselamatkan. Pemirsa, beberapa informasi wisata untuk menemani akhir pekan Anda telah kami rangkum dalam redaksi P1 News sesi akhir pekan. Kita langsung ke informasi pertama. Pada hari Minggu ini kami akan mengajak Anda ke kota Bandung yang pastinya memiliki wisata kuliner yang sangat melimpah. Rekan kami, Hasya Akila, akan mengajak Anda berkuliner di sekitar kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Makanan merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilewatkan. Apalagi nih sebagai seorang mahasiswa yang identik dengan seorang yang super duper sibuk. Entah itu sibuk kuliah maupun organisasi dan kepanitiaan. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berwisata kuliner di salah satu kampus yang ada di daerah Bandung. Bandung memang merupakan kota dengan aneka kuliner yang terkenal enak. Nah, selain itu, biasanya aneka kuliner selalu ramai jika berada tepat di daerah kampus. Salah satunya kuliner di Jalan Geger Kalenggirang, tepatnya di daerah kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Di sepanjang ruas Jalan Geger Kalenggirang ini, dari dulu memang terkenal dengan aneka jajanannya yang enak dan murah meriah. Tentunya hal itu yang membuat daya tarik mahasiswa untuk berkuliner di daerah ini. Kini selain mahasiswa, kuliner di daerah kampus menjadi pilihan banyak orang karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang enak. Nah, kira-kira makanan apa ya yang paling direkomendasikan oleh mahasiswa di sini? Tempat makan yang enak dan murah di sini di mana? Saya rekomendasi dari saya tuh ada di ruang komunitas. Itu tuh jadi si ruang komunitas itu tuh banyak tenannya gitu kan. Nah, yang saya suka itu ada namanya tuh Koremin kalau nggak salah. Oke pemirsa, sekarang udah datang nih semua makanannya. Nah ini dia menu yang paling terkenal apalagi di drakor-drakor. Buat kalian yang suka nonton drakor pasti gak asing kan sama menu satu ini. Ini ya namanya chicken wings. Oke, langsung kita coba aja ya. Dengan isian yang cukup banyak, menu ini hanya dibanderol dengan harga Rp24.000 saja loh. Gimana? Cukup terjangkau bukan? Nah pemirsa, selain makanan Korea, di sini juga ada loh makanan khas Sunda. Nah contohnya ini ada nasi cumi bakar, dimana cuminya ini diselimuti oleh sambal yang khas banget. Apalagi ini warnanya merah ya, jadi kelihatan nih pedesnya. Nah selain dari cumi juga, di sini ada sayurannya, sama ada telur juga nih guys.
satu ini dibanderol dengan harga Rp28.000 saja. Nah pemirsa, sekarang ini yang terakhir ada mandu, di mana mandu ini merupakan pangsit yang di dalamnya itu isinya daging ayam. Dan menu terakhir ini Anda bisa mencobanya hanya dengan Rp17.000 saja. Biasanya kita rame di weekday, mungkin karena mahasiswa banyak dari sini, jadi kita weekday rame dari sore ke malam. Tak hanya menunya yang serba murah meriah, di sini juga terdapat area dine-in yang cukup luas dan cozy. Gak heran ya kenapa tempat ini menjadi tempat favoritnya para mahasiswa. Tempat ini cukup ramai pada hari perkuliahan biasa karena banyaknya mahasiswa yang gemar mengerjakan tugas di tempat ini. Selain makanan, ada juga loh minuman favoritnya mahasiswa di sini, yaitu jus liter. Dengan nama seliter, jus ini memang isiannya 1 liter loh. Tapi tenang aja, walaupun isiannya banyak, tetapi harganya sangat terjangkau. Di sini saya mau mencoba jus alpukatnya yang hanya dibanderol dengan harga Rp11.000 saja. Tuh lihat, isiannya banyak sekali bukan? Selain enak dan menyehatkan, jus ini juga cocok disantap di sela-sela waktu luang sambil menikmati udara Bandung yang sejuk. Kita beralih ke makanan manis. Di Jalan Geger Kalong ini ada salah satu jajanan yang cukup terkenal, yaitu krepes Sibolang. Yang membuat unik yaitu sajian menu pisang roll yang tidak biasa, di mana pada menu ini pisang disajikan secara utuh, lalu dibalut dengan adonan crepes dan digulung hingga diberi topping pelengkap. Menu crepes ini dibanderol dengan harga 5 ribuan aja loh. Karena penyajiannya yang cukup unik, sensasi crepes ini begitu dominan dengan rasa pisang. Bagaimana? Tertarik mencoba kuliner di sekitar Jalan Geger Kalong? Hasya Akilah, Bandung. Bagaimana pemirsa? Tertarik dengan wisata kuliner yang ada di kota Bandung? Tidak hanya wisata kuliner saja, kami juga akan mengajak Anda untuk berwisata sekaligus mendapatkan edukasi tentang budaya yang dihadirkan di Kampung Lisung Uyut. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Lisung Uyut, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tempat ini merupakan objek wisata budaya yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga maupun bersama teman Anda. Tempat ini bisa juga dijadikan sebagai tempat edukasi, konservasi, dan juga rekreasi. Yuk ikut ke dalam! Generasi Z mungkin belum tahu pengolahan padi pada zaman dahulu seperti apa. Nah, Kampung Lisung Uyut sangat cocok untuk dikunjungi bagi Anda yang ingin berekreasi namun tetap mendapatkan edukasi. Kampung Lisung Uyut yang terletak di Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jauh sebelum ada mesin penggiling padi, para petani menggunakan lesung atau dalam bahasa Sunda disebut lisung, dengan menumbuk padi dengan teknik tertentu hingga menjadi beras. Nah, jika Anda penasaran dengan bentuk dan bagaimana cara menggunakan lisung, Anda bisa datang saja ke Kampung Lisung Uyut ini, karena di belakang saya sudah ada salah satu lisung yang bernama Lisung Jujur. Lisung ini terbuat dari kayu gelondongan dengan lengkungan dalam di bagian tengah. Nah, disitulah padi atau gabah ditumbuk dengan menggunakan tongkat kayu. Ketukan tongkat kayu pada lesung bisa dimainkan menjadi suara bernada, sederhana atau sebagai penanda acara. Tak hanya itu, di Kampung Lisung Uyut terdapat bangunan rumah dengan gaya jadul. Jika Anda ingin berekreasi di sini, Anda bisa menyewa homestay yang tersedia dengan suasana rumah zaman dulu yang nyaman dan asri. Wisatawan pun bisa belajar menggunakan lisung dan mendapatkan pengetahuan tentang tanaman-tanaman dan sejarah-sejarah barang antik yang ada di sini. Nah, jadi pemirsa, di Kampung Lisung Uyut ini juga memiliki benda-benda antik yang sangat unik. Nah, seperti salah satunya yang saya pegang ini adalah setrika arang. Nah, sebenarnya kalau untuk benda-benda itu sendiri, kita dapat ada beberapa dari bagian
Pertama, mungkin dari orang-orang yang berkuasa yang masih menyimpan kualitas tanah. Sebenarnya untuk ONTA juga ada kan nama daerah, terus Jerman. Nah, kita itu dari posisi kita juga tidak asal dalam menempatkan posisi suatu barang, harus ada asal usulnya. Tidak semata-mata lisung tanpa kita bikin sejarah dan lain sebagainya kan nggak mungkin juga. Nah, selebihnya kalau untuk fungsi yang lebih utama balik kepada edukasi, lisung itu sendiri masih dipergunakan. Oh, untuk prakteknya masih bisa berfungsi sekarang. Dari tubuh padi namanya. Tubuh padi itu untuk edukasi dari bervarian, mau dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang beredukasi untuk numbuk padi. Karena kenapa? Dari filosofi numbuk padi itu sendiri banyak makna dan hikmah tersendiri untuk kehidupan. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana caranya dari gabah untuk menjadi beras. Ya, tahun kelahiran berapa ya, tahun sekarang mungkin nggak pada tahu. Makanya di sini kita perketat dan menggiatkan akan pengetahuan hal itu, karena kan ini salah satu warisan budaya. Jangan sampai nanti ketika diakuisisi oleh negara lain kita marah. Itu budaya. Seperti halnya pada itu untuk asma, tapi ini bagian kecil dari cerita asal muasal dari barang-barang yang ada di lisung itu sendiri. Selain belajar lisung, ada aktivitas wisata kekinian juga loh, seperti memanah bak Robin Hood dan berayun di antara pepohonan melalui si utas tali atau flying fox. Tentu ada beberapa titik menarik untuk spot foto dengan ditunjang dengan pemandangan alam yang indah. Konsep Kampung Lisung Uyut ini menyajikan destinasi wisata budaya dengan mengusung tema edukasi, alami, sekaligus mengenalkan nilai-nilai tradisi kepada pengunjung. Bagi Anda yang ingin berwisata sembari belajar dan mengetahui budaya dan tradisi zaman dahulu, Anda dapat datang ke Kampung Lisung Uyut di Kabupaten Sukabumi. Di sini banyak aneka ragam budaya dan aktivitas wisata lainnya dengan harga yang sangat terjangkau, yakni hanya Rp10.000 saja. Jika Anda ingin berkunjung ke sini, pastikan untuk datang sesuai jam dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Silva Mariana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sangat menarik sekali bukan pemirsa? Tempat wisata sekaligus edukasi yang cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Pemirsa, kita beralih ke tempat wisata selanjutnya. Kali ini rekan kami akan mengajak Anda berwisata sambil edukasi mengenai pertanian yang ada di Kampung Lahang, Kabupaten Sukabumi. Wisata edukasi menjadi tren akhir-akhir ini. Nah, salah satunya yang wajib Anda kunjungi yaitu wisata Kampung Lahang yang ada di Sukabumi. Kampung Lahang berlokasi di kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Kampung Cijagung Bobojong, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kalidampit, Kabupaten Sukabumi. Kampung Lahang merupakan salah satu kawasan yang melestarikan pohon kawung, penghasil utama air lahang atau nira, sebagai bahan baku utama pembuatan gula merah, gula cair, dan cuka. Saat berkunjung ke lokasi ini, Anda dapat melakukan berbagai aktivitas, salah satunya yaitu mencicipi air lahang. Awalnya kayak biasa aja, tapi pas udah masuk ke tenggorokan tuh langsung kerasa manisnya. Ini enak banget, bisa disantap langsung kayak gini sambil menikmati. Sebagai isotonik bisa juga ya, atau juga penundalapan. Bisa banyak manfaatnya ternyata ya. Selain itu, Anda juga dapat merasakan kegiatan bertani seperti menanam pakcoy, menanam bayam, hingga melihat-lihat berbagai jenis pohon jambu dan perkebunan lainnya. Pemirsa, sekarang saya sedang proses untuk menanam bibit pakcoy, dinamakan proses ngasuh. Kalau kayak gini, tanamannya mati atau gimana Pak? Nah, itu layu dulu, sebab kan terkena matahari. Kalau 2 hari 3 hari pasti layu dulu. Nah, kalau 4 hari udah normal. Itu nggak apa-apa, pasti hidup. Tapi ini tuh disiramnya itu tiap hari atau gimana? Kalau nyiramnya pasti tiap hari pagi dan sore. Jadi ceritanya mau hujan mau kemarau tetap disiram. Sebab kalau hujan, air hujan itu kan jatuh. Nah, jadi si tanah itu pasti naik ke sini. Nah, jadi ketika turun hujan pasti harus disiram sebab untuk nurunin tanah yang kering. Kalau tanah masuk ke sini biasanya ada ular. Kalau di sini namanya ular kecok.
Kalau cocok itu makan daun yang paling tengah. Oh iya, pernah kayak gitu. Nah kalau sudah dimakan daun tengah itu nggak tumbuh besar, malahan bisa mati. Di Kampung Lahang juga terkenal dengan hutan bambunya yang cukup luas dan bermacam-macam. Salah satunya yaitu bambu betung. Jenis bambu ini biasanya sering dipakai untuk membuat gazebo karena batangnya yang kokoh. Selain itu, terdapat jenis bambu tali yang sering digunakan untuk membuat kerajinan anyaman seperti boboko karena bambunya yang elastis dan cenderung panjang. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di hutan bambu ya. Di sini juga banyak macam bambunya. Dari mulai itu bambu tali ya Pak ya. Bambu tali untuk apa Pak? Kalau bambu tali biasanya? Kalau bambu tali untuk kerajinan biasanya. Kerajinan untuk boboko. Kalau di sini kan biasanya untuk kipas, untuk sate. Sebab bambunya elastis, terus ukurannya agak panjang dari buku ke buku. Kalau ini Pak, bambu apa Pak? Nah ini kalau ini bambu betung, bambu gombong atau mayani. Nah ini biasanya buat yang saung. Kalau buat yang saung nggak jebo kalau zaman sekarang ya. Biasanya lebih kokoh gitu. Lebih kokoh, lebih besar juga. Lahan pertanian di Kampung Lahang ini mencapai luas sekitar 3 hektar dan terdiri dari 60% pesawahan dan perkebunan. Masyarakat di kampung ini juga sebagian bermata pencarian sebagai petani loh. Meskipun begitu, ketika dipanen hasil taninya tidak untuk dijual di pasaran, akan tetapi untuk dikonsumsi langsung oleh warga Kampung Lahang. Bagi Anda yang ingin berwisata sembari belajar, mengetahui pertanian pelestarian pohon aren, dan menikmati air lahang, Anda dapat datang ke Kampung Lahang, Kabupaten Sukabumi, karena di sini Anda bisa belajar banyak hal dan melakukan berbagai macam aktivitas pertanian yang lekat dengan budaya setempat. Bagaimana? Tertarik untuk datang ke sini? Hasya Akilah, Kampung Lahang, Kabupaten Sukabumi. Wah, seru sekali ya. Bisa menikmati alam sekaligus belajar mengenai pertanian yang ada di Kampung Lahang ini. Anda juga bisa mencicipi air lahang secara langsung dari pohonnya. Pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Zaidan Irfan, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Tetap saksikan P1 News di jam yang sama hanya di Vokasi TV. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.